Selamat pagi, perkenalkan nama saya Olivia Helena Zurfian Lakat, beserta teman saya Ahmad Denji Fauzi, dan kami berdua akan mempresentasikan mengenai tugas besar manajemen konstruksi mengenai penyusunan RAB rumah sederhana 2 lantai. Nama proyek kami adalah Always Country Estate dengan lokasi Pamulang, Tangerang Selatan, lalu luas tanah 200 meter kuadrat, luas bangunan lantai dasar 157 meter kuadrat, beserta luas bangunan lantai 1 140 meter kuadrat. Rincian rumah yang akan kami buat adalah rumah ini memiliki 1 ruang tamu, 2 teras depan, 1 ruang keluarga, 1 carport, 4 ruang tidur, 4 ruang kamar mandi, 1 ruang dapur, 1 ruang makan, beserta 2 taman. Tipe struktur dari rumah yang kami buat adalah beton bertulang dengan fungsi bangunan sebagai rumah tempat tinggal atau bangunan sederhana. Struktur dari rumah yang akan kami buat adalah fondasinya batu kali, struktur atas, dinding batu bata, dan beton bertulang. Untuk rangka atap, baja ringan. Untuk finishing dari rumah yang akan kami buat, terdapat lantai dalam dengan keramik 40 x 40 cm, lantai kamar mandi keramik 20 x 20 cm, dinding kamar mandi keramik 25 x 40 cm, dinding dapur keramik 25 x 40 cm, dinding luar finishing cat weather shield plus kaca, untuk plafon gypsum, daun pintu kayu jati, penutup atap genteng atap baja ringan. Dan instalasi dari rumah yang kami buat, kami menggunakan air bersih melalui pampa mulang, septic tank akan dilakukan dengan pengecoran, dan listrik kami mendapatkan listrik melalui PLN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah analisis. Pada pekerjaan persiapan, pertama-tama terdapat pembersihan lapangan dan perataan. Volume pembersihan lapangan perataan dari rumah yang kami buat sebesar 200 meter kuadrat. Selanjutnya akan dibuat pembuatan bedeng atau gudang bahan dengan ukuran 3 meter x 3 meter, sehingga volume pembuatan gudang bahan sebesar 9 meter kuadrat. Untuk pengukuran dan pemasangan bow plank, volume pemasangannya sebesar 99,5 meter yang didapatkan dari panjang as pondasi. Untuk penyediaan listrik dan air kerja, volumenya sebesar 1 lumsum. Dan yang terakhir, pada pekerjaan persiapan terdapat mobilisasi dan demobilisasi yang terdiri dari peralatan proyek, bahan beserta tenaga kerja. Volume mobilisasi dan demobilisasi peralatan proyek, bahan beserta tenaga kerja sebesar 1 lumsum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pekerjaan pondasi. Pertama-tama akan dilakukan galian pondasi batu kali yang untuk mencari volumenya menggunakan rumus panjang as pondasi dikali tinggi pondasi dikali lebar pondasi, sehingga didapatkan volume galian pondasi sebesar 103,48 meter kubik. Selanjutnya akan dilakukan pengurukan pasir dengan perhitungan panjang as pondasi dikali tebal urukan pasir dikali lebar pondasi, sehingga pada proyek rumah 2 lantai ini didapatkan volume pengurukan pasir sebesar 0,796 meter kubik. Selanjutnya akan dilakukan unstamping atau pasangan batu kosong. Untuk mencari volumenya digunakan rumus tebal batu kosong dikali lebar pondasi dan dikali panjang as pondasi, sehingga didapatkan volume unstamping sebesar 11,94 meter kubik. Selanjutnya akan ada pemasangan pondasi batu kali dengan perhitungan luas trapesium dikali panjang as pondasi, sehingga didapatkan volume pemasangan batu kali sebesar 47,76 meter kubik. Selanjutnya akan diadakan pengurukan tanah kembali yang volumenya dapat dihitung melalui perhitungan pekerjaan galian dikurangi pengurukan pasir dikurangi pekerjaan unstamping dikurangi pemasangan pondasi batu kali, sehingga didapatkan volume pengurukan tanah kembali sebesar 42,98 meter kubik. Yang terakhir adalah leveling tanah atau landscape. Dan volume leveling tanah atau landscape pada proyek rumah 2 lantai ini sebesar 1 lumsum. Selanjutnya akan ada pekerjaan struktur beton.
Pertama-tama, ada sloof ukuran 20 kali 20 cm dengan kekuatan beton K300. Pertama-tama akan dihitung backcasting sloof dengan rumus tinggi sloof dikali panjang as pondasi dikali 2. Sehingga didapatkan volume backcasting sloof sebesar 39,8 meter kuadrat. Selanjutnya akan ada pembesian tulangan utama diameter 12 mm dengan rumus berat diameter besi dikali jumlah besi dikali panjang as pondasi, sehingga melalui perhitungan di atas didapatkan volume pembesian tulangan utama sebesar 354,3 kg. Selanjutnya adalah pembesian tulangan sengkang diameter 10 dengan jarak 150 mm. Untuk mencari volume bisa menggunakan perhitungan panjang as pondasi dibagi dengan jarak antar sengkang, lalu dikalikan berat besi sengkang, lalu dikalikan panjang sengkang per buah, sehingga melalui perhitungan di atas didapatkan volume pembesian tulangan sengkang sebesar 263,21 kg. Yang terakhir, untuk sloof adalah pengecoran yang didapatkan melalui perhitungan ukuran sloof dikali panjang as pondasi, sehingga didapatkan volume pengecoran sloof sebesar 4 meter kubik. Selanjutnya adalah kolom ukuran 15 kali 20 dengan kekuatan beton K300. Pertama-tama sama seperti sloof, kami mencari volume backcasting kolom dengan rumus keliling kolom dikali tinggi kolom dikali jumlah kolom. Pada lantai dasar, volume backcasting kolom sebesar 39,2 meter kuadrat dan pada lantai 1, volume backcasting kolom sebesar 34,3 meter kuadrat. Selanjutnya adalah pembesian tulangan utama diameter 12 mm yang didapatkan melalui perhitungan berat diameter besi dikali jumlah besi dikali tinggi kolom dikali jumlah kolom, dan pada lantai dasar didapatkan volume pembesian tulangan utama sebesar 199,4 kg, dan pada lantai 1 didapatkan volume pembesian tulangan utama sebesar 174,5 kg. Lalu selanjutnya akan dihitung pembesian tulangan sengkang diameter 10 dengan jarak antar sengkang 150 mm yang didapatkan melalui hasil perhitungan berat besi sengkang dikali tinggi kolom dibagi dengan jarak antar sengkang dikali dengan jumlah kolom dan dikali dengan panjang sengkang per buah. Pada lantai dasar didapatkan volume pembesian tulangan sengkang sebesar 125 kg dan pada lantai 1 didapatkan volume pembesian tulangan sengkang sebesar 109,4. Yang terakhir adalah pengecoran, di mana didapatkan melalui hasil perhitungan luas dimensi kolom dikali tinggi kolom dikali jumlah kolom, sehingga melalui perhitungan di atas didapatkan volume pengecoran pada lantai dasar 1,7 meter kubik dan pada lantai 1 1,5 meter kubik. Selanjutnya adalah kolom praktis ukuran 15 kali 15 dengan kekuatan beton K300. Pertama-tama kita menghitung volume backcasting untuk kolom praktis dengan rumus keliling kolom dikali tinggi kolom dikali jumlah kolom, sehingga melalui perhitungan di atas didapatkan volume backcasting kolom 15 kali 15 sebesar 23,1 dan pada lantai 1 volume backcasting kolom sebesar 21 meter kuadrat. Selanjutnya adalah pembesian tulangan utama diameter 12 mm yang didapatkan melalui perhitungan berat diameter besi dikali jumlah besi dikali tinggi kolom dikali jumlah kolom, sehingga melalui perhitungan di atas bisa didapatkan volume pembesian tulangan utama diameter 12 mm pada lantai dasar 137,1 kg dan pada lantai 1 124,6 kg. Selanjutnya adalah pembesian tulangan sengkang. Diameter 10 dan jarak antar sengkang 150 mm. Volume didapatkan melalui hasil perhitungan tinggi kolom dibagi dengan jarak antar sengkang, lalu dikali berat besi sengkang, lalu dikali jumlah kolom, dan terakhir dikali panjang sengkang per buah. Sehingga melalui perhitungan didapatkan volume pembesian tulangan sengkang sebesar 70,1 kg pada lantai dasar dan pada lantai 1 63,7 kg. Dan yang terakhir adalah pengecoran dengan rumus luas dimensi kolom dikali tinggi kolom dikali jumlah kolom, sehingga pada akhirnya didapatkan volume pengecoran pada lantai dasar 8,7
meter kubik dan pada lantai 2 7,9 meter kubik. Selanjutnya adalah balok ukuran 20 x 30 dengan kekuatan beton K300. Pertama-tama, sama kita mencari backing balok terlebih dahulu dengan rumus tinggi balok dikali panjang as balok dikalikan dengan 2, lalu ditambah dengan lebar balok dikali panjang as balok. Sehingga melalui perhitungan di atas bisa didapatkan volume backing balok sebesar 100,8 pada lantai dasar, dan pada lantai 1 didapatkan volume backing balok sebesar 86,8 meter kuadrat. Selanjutnya adalah pembesian tulangan utama diameter 12 mm dengan rumus berat diameter besi dikali jumlah besi dikali panjang as balok, sehingga bisa didapatkan volume pembesian tulangan utama pada lantai dasar 672,9 kg dan pada lantai 1 582,1 kg. Selanjutnya adalah pembesian tulangan sengkang diameter 10 dengan jarak antar sengkang 150 mm yang bisa didapatkan melalui rumus panjang as balok dibagi jarak antar sengkang lalu dikalikan dengan berat besi sengkang dan dikalikan panjang sengkang per buah. Sehingga bisa didapatkan volume pembesian tulangan sengkang pada lantai dasar 520,9 kg dan pada lantai 1 450,6 kg. Yang terakhir adalah pengecoran dengan rumus luas dimensi balok dikali panjang as balok, sehingga didapatkan volume pengecoran balok sebesar 7,6 meter kubik pada lantai dasar dan 6,6 meter kubik pada lantai 1. Selanjutnya adalah plat lantai. Pertama-tama, kita menghitung backing plat lantai dengan rumus keliling lantai dikali tinggi plat lantai, lalu ditambahkan dengan luas lantai, sehingga didapatkan volume backing plat lantai sebesar 119,2 meter kuadrat. Selanjutnya adalah pembesian tulangan utama dengan diameter 12 dan dengan jarak antar tulangan sebesar 100 mm. Pertama-tama, kita akan menghitung volume 1 terlebih dahulu, yaitu bagian sisi tegak. Dengan rumus panjang sisi tegak dibagi jarak pemasangan dikali panjang plat sisi tegak, lalu dikali berat besi dan dikalikan dengan 2. Lalu untuk sisi datar kita menggunakan rumus panjang sisi datar dibagi jarak pemasangan dikali panjang plat sisi datar dikali berat besi dan dikali 2. Sehingga pada akhirnya kita mendapatkan volume total dengan menambahkan volume pada sisi tegak dan sisi datar yang didapatkan pada rumah ini adalah 3.987,2 kg. Dan untuk pengecoran plat lantai bisa menggunakan rumus luas lantai dasar dikali tebal plat, sehingga didapatkan volume pengecoran sebesar 16,8 meter kubik. Selanjutnya adalah tangga. Untuk tangga pertama-tama sama, kami menghitung backing tangga terlebih dahulu yang terbagi menjadi 3 pembagian. Yang pertama untuk volume 1, kita menghitung perhitungan volume backing anak tangga dengan rumus octrate dikali lebar tangga dikali jumlah anak tangga. Lalu yang kedua kami menghitung volume backing plat tangga menggunakan rumus lebar plat dikali panjang plat ditambah dengan tebal plat dikali panjang plat. Selanjutnya yang terakhir adalah menghitung volume backing bordes dengan rumus lebar bordes dikali tebal bordes ditambah dengan tebal bordes dikali octrate. Sehingga untuk mendapatkan hasil akhir kita perlu menambahkan volume 1, volume 2, dan volume 3 yang hasil akhirnya adalah 9,75 meter kuadrat. Selanjutnya adalah kita menghitung pembesian tulangan utama diameter 12 dengan jarak antar sengkang 100 meter sama terbagi jadi 3, yaitu perhitungan pembesian plat tangga, bordes beserta anak tangga. Untuk pembesian plat tangga itu terbagi jadi 2, yaitu sisi tegak dan sisi datar. Untuk sisi tegak menggunakan rumus lebar tangga dibagi jarak pemasangan dikali panjang sisi miring dikali berat besi dikali dengan 2. Untuk sisi datar itu menggunakan rumus panjang sisi miring dibagi dengan jarak pemasangan dikali lebar tangga dikali berat besi dikali 2. Untuk volume pembesian bordes menggunakan rumus untuk sisi tegak itu panjang bordes tegak dibagi jarak pemasangan dikali dengan panjang plat tegak dikali berat besi dikali dengan 2.
Lalu untuk sisi datarnya bisa menggunakan rumus panjang bordes datar dibagi jarak pemasangan dikali panjang plat datar dikali berat besi dikali 2. Lalu yang terakhir adalah volume pembesian anak tangga. Itu didapatkan menggunakan rumus lebar anak tangga dikali jumlah anak tangga dikali berat besi. Sehingga untuk mendapatkan volume pembesian tulangan utama total, kita menambahkan seluruh hasil volume dan hasil akhirnya pada proyek rumah 2 lantai kami adalah 672,9 kg. Selanjutnya adalah pembesian tulangan sengkang diameter 8 dengan jarak antar sekang 100 mm. Untuk menghitung pembesian tulangan sengkang bisa menggunakan rumus lebar tangga dibagi panjang pemasangan dikali optret ditambahkan dengan antret ditambah dengan panjang pengait dikali berat besi dikali jumlah anak tangga. Sehingga melalui perhitungan didapatkan volume tulangan sengkang sebesar 5.209,9 kg. Lalu yang terakhir adalah volume pengecoran tangga yang terbagi jadi 3 sama, yaitu volume anak tangga, volume plat tangga, dan volume bordes. Untuk volume anak tangga bisa menggunakan rumus lebar anak tangga dikali optret dikali antret, lalu dibagi dengan 2 dan dikalikan dengan jumlah anak tangga. Untuk volume plat tangga bisa menggunakan rumus lebar tangga dikali sisi miring tangga dikali antret, dan untuk volume bordes menggunakan rumus panjang bordes dikali lebar bordes dikali tinggi bordes. Untuk volume total pengecoran bisa didapatkan dengan menambahkan seluruh volume dan hasil akhirnya pada rumah kami adalah volume pengecoran tangga sebesar 2,13 meter kubik. Selanjutnya adalah carport. Untuk carport bisa didapatkan dengan menggunakan rumus luas carport dikali tebal pengecoran, sehingga pada proyek rumah 2 lantai kami didapatkan volume carport sebesar 6 meter kubik. Selanjutnya ada pekerjaan dak atap yang di dalamnya itu ada pekerjaan bekisting plat, di mana rumusnya keliling kali tinggi plat dikali luas lantai. Volume yang didapat sebesar 23,34 meter persegi. Selanjutnya di pekerjaan dak atap itu ada pembesian tulang utama dengan diameter 12 mm. Di situ ada sisi tegak yang dimana itu rumusnya panjang sisi tegak dibagi jarak pemasangan dikali panjang plat sisi tegak dikali berat besi dikali 2. Habis itu ada sisi datarnya. Sisi datarnya panjang sisi datar dibagi jarak pemasangan dikali panjang plat sisi datar dikali berat besi dikali 2. Volume totalnya itu tinggal ditambah sisi tegak sama sisi datar. Nah, dapat volumenya sebesar 427,2 kg. Selanjutnya itu ada pekerjaan dinding, yang dimana di dalamnya ada pekerjaan dinding bata 1/2 batu bata adukan 1 semen dibanding 5 pasir, di mana rumusnya dengan panjang as dinding bata dikali bangunan dikurang luas pintu dan jendela, di mana pada lantai dasar sebesar 324,2 meter persegi. Pada lantai 1 sebesar 284,3 meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan plester dinding adukan yang tadi 1 semen banding 5 pasir, itu dengan rumus panjang as plesteran dikali tinggi bangunan dikurang luas pintu dan luas jendela. Pada lantai dasar rumah kita ini volumenya sebesar 524,8 meter persegi. Pada lantai satunya itu sebesar volumenya 437,2 meter persegi. Nah, di sini juga ada pekerjaan acian, di mana rumusnya itu jumlah volume plesteran dinding adukan. Pada lantai dasar rumah kita ini volume pekerjaan aciannya sebesar
524,8 meter persegi. Pada lantai satunya itu sebesar 37,2 meter persegi. Selanjutnya itu ada pekerjaan atap, di mana di dalamnya ada pemasangan usuk galvalum, yang di mana rumusnya itu luas kuda-kuda dikali jumlah kuda-kuda, dengan hasilnya volumenya sebesar 146,74 meter persegi. Selanjutnya ada pemasangan reng galvalum, rumusnya itu luas reng dikali jumlah reng, dengan volumenya sebesar 69 meter persegi. Selanjutnya itu ada pekerjaan pemasangan aluminium foil dengan rumus luas genteng. Nah, volume pemasangan aluminium foil ini sebesar 66,7 meter persegi. Selanjutnya itu ada pemasangan genteng Excel Monier 11, yang itu rumusnya itu luas genteng, volumenya sebesar 66,7 meter persegi. Selanjutnya ada pemasangan hubungan genteng Monier ke-11, yang dimana rumusnya itu panjang hubungan didapat volumenya sebesar 10 meter. Selanjutnya ada pemasangan list plank, yang dimana rumusnya 2 kali lebar atap. Nah, didapat volume list plank ini sebesar 20 meter. Selanjutnya ada pekerjaan lantai, di mana pekerjaan lantai ini di dalamnya ada pekerjaan urukan pasir bawah lantai dengan rumus luas lantai yang dipasang keramik dikali tinggi urukan pasir. Nah, dapat hasilnya itu volumenya sebesar 2,5 meter kubik. Selanjutnya itu ada pekerjaan adukan plesteran lantai dengan rumus jumlah luas bangunan yang ingin dipasang keramik, di mana pada lantai dasar proyek. Ya, selanjutnya kita ada pekerjaan adukan plesteran lantai dengan rumus jumlah luas bangunan yang ingin dipasang keramik. Pada lantai dasar itu kita mempunyai volume sebesar 121,8 meter persegi. Pada lantai satu proyek ini volumenya sebesar 106,1 meter persegi. Selanjutnya itu ada pekerjaan pemasangan plin lantai dengan tinggi 10 cm dengan rumus panjang pemasangan plin lantai lantai 1 itu sebesar 124,2 meter. Untuk lantai dasarnya itu 124,2 meter. Untuk lantai satunya ini di sini salah ketik, harusnya lantai 1 sebesar 116,8 meter. Selanjutnya itu ada pekerjaan pemasangan lantai keramik dengan ukuran 40 kali 40 dengan rumus jumlah luas seluruh ruangan dan teras. Pada lantai dasar proyek ini volumenya sebesar 122 meter persegi. Pada lantai 1 volumenya sebesar 121,8 meter persegi. Selanjutnya itu ada pemasangan lantai keramik ukuran 20 kali 20. Di situ rumusnya itu jumlah luas kamar mandi atau WC. Pada lantai dasarnya itu volumenya sebesar 10 meter persegi. Pada lantai satunya itu volumenya sebesar 24,3 meter persegi. Untuk selanjutnya, pemasangan lantai keramik ukuran 30 kali 30 di tangga dengan rumus luas keramik tiap anak tangga dikali jumlah anak tangga ditambah luas keramik board decks dengan volume sebesar 7,8 meter persegi. Selanjutnya itu ada pemasangan
lantai koral sikat. Ini di carport. Dengan rumus jumlah luas carport dengan volumenya sebesar 30 meter persegi. Selanjutnya itu ada pemasangan dinding keramik ukuran 25 kali 40. Ini adanya di dapur. Dengan rumus panjang dinding dapur dikali tinggi pemasangan. Kita dapat volumenya sebesar 15,2 meter persegi. Selanjutnya itu ada pemasangan dinding keramik ukuran 25 kali 40. Itu adanya di KM dan WC. Rumusnya itu sebesar panjang dinding kamar mandi dikali tinggi pemasangan. Di lantai dasar ini kita volumenya sebesar 51,8 meter persegi. Pada lantai satunya itu volumenya sebesar 58,8 meter persegi. Selanjutnya ada waterproofing lantai di KM atau kamar mandi atau di WC. Itu volumenya itu sebesar rumusnya itu volume pemasangan lantai keramik ukuran 20 kali 20 ditambah volume pemasangan dinding keramik ukuran 25 kali 40. Pada lantai dasar proyek kita ini volumenya itu sebesar 61,8 meter persegi. Pada lantai satunya itu, ini di sini salah tulis, pada lantainya satunya itu volumenya sebesar 83,1 meter persegi. Selanjutnya itu ada pekerjaan plafon, di mana pekerjaan plafon ini ada pemasangan rangka besi hollow 4x4 dengan rumus jumlah luas seluruh bangunan, di mana pada lantai dasar ini volumenya sebesar 122 meter persegi. Pada lantai satunya ini volumenya sebesar 112 meter persegi. Di sini ada pemasangan plafon gypsum dengan rumus jumlah luas seluruh bangunan. Pada lantai dasar rumah 2 lantai ini volumenya sebesar 122 meter persegi. Pada lantai satunya itu volumenya sebesar 112 meter persegi. Selanjutnya itu ada pemasangan list profil gypsum yang dimana ukurannya itu 5 cm dengan rumus keliling seluruh ruangan. Pada lantai dasar volumenya sebesar 109 meter. Pada lantai satunya itu volumenya sebesar 196,2 meter. Selanjutnya ada pekerjaan pintu, di mana pekerjaan pintu ini memiliki tipe 1 pintu kayu. Pada lantai dasarnya itu ada dipasang 2 unit pintu. Pada lantai 1 ini dipasang 4 unit pintu. Untuk selanjutnya itu pemasangan pintu 2 pintu tipe PVC pada lantai dasar rumah. Ini dipasang 2 unit pintu. Pada lantai 1 rumah ini dipasang 2 unit pintu tipe PVC. Terus selanjutnya itu ada pemasangan pintu double atau di sini jenisnya pintu kayu. Pada lantai dasar rumah 2, lantai ini dipasang 2 unit pintu tipe double. Selanjutnya itu pekerjaan jendela. Pemasangan jendela hidup tipe 1. Jendela kayu dengan ukuran 68 kali 225 cm. Pada lantai dasar rumah 2 lantai ini dipasang 2 unit jendela tipe 1. Selanjutnya itu
ada pemasangan jendela hidup double tipe 1. Jendela kayunya itu 110 dikali 180 cm. Pada lantai dasar rumah 2 lantai ini dipasang 2 unit jendela hidup double tipe 1. Selanjutnya itu ada pemasangan jendela hidup double tipe 2. Jendela kayu 190 dikali 215 cm. Pada lantai dasar rumah 2 lantai ini dipasang 2 unit jendela hidup. Pada lantai satunya, 2 lantai ini dipasang 2 unit juga jendela hidup. Selanjutnya, pengerjaan cat waterproofing pelitur, di mana di dalam pekerjaan ini ada pengecatan tembok bagian luar dengan rumus panjang as tembok dikali tinggi dikurang luas pintu dan jendela. Pada lantai dasar proyek rumah volumenya sebesar 145,1 meter persegi. Pada lantai 1 proyek rumah 2 lantai ini volumenya sebesar 49,4 meter persegi. Selanjutnya itu ada pengecatan tembok bagian dalam dengan rumus panjang as tembok dalam dikali tinggi dikurang luas pintu dan jendela. Pada lantai 1 dasar rumah proyek ini kita mendapat volumenya sebesar 362 meter persegi. Pada lantai 1 proyek 2 lantai ini volumenya sebesar 351,8 meter persegi. Selanjutnya itu ada pengecatan kusen pintu dan jendela dengan rumus keliling kusen pintu dikali lebar kusen dikali 2 ditambah keliling kusen jendela dikali lebar kusen dikali 2. Pada lantai dasar proyek ini volumenya sebesar 9,8 meter persegi. Pada lantai 1 proyek ini volumenya sebesar 12,2 meter persegi. Selanjutnya itu ada pengecatan plafon dan list dengan rumus volume pemasangan list profil ditambah volume pemasangan plafon gypsum. Pada lantai dasar proyek rumah ini volumenya sebesar 231 meter persegi. Pada lantai 1 proyek rumah ini volumenya sebesar 308,2 meter persegi. Ya, selanjutnya itu ada pekerjaan instalasi air, di mana di dalamnya itu terdapat pemasangan pipa air bersih dengan diameter 3/4 inci dengan merek Wafin, di mana rumusnya itu panjang saluran air bersih yang berada dalam dena air bersih. Pada lantai dasar proyek ini volumenya hasilnya sepanjang 41,6 meter. Pada lantai 1 proyek rumah ini panjangnya itu 18,7 meter. Selanjutnya itu ada pemasangan pipa air kotor dengan diameter 4 inci dengan mereknya sama masih Wafin, dengan rumus panjang pipa air kotor yang berada dalam dena air kotor dan air buangan. Pada lantai dasar itu sepanjang 43,1 meter. Pada lantai 1 proyek ini sepanjang 31,8 meter. Selanjutnya ada pemasangan pipa air kotor dengan diameter 6 inci, masih sama Wafin juga, dengan rumus panjang pipa yang menuju ke speed tank yang berada dalam dena air kotor dan dena air buangan. Pada lantai dasar proyek ini pipanya sepanjang 27,9 meter. Pada lantai 1 itu sepanjang 8,1 meter.
Selanjutnya itu ada pemasangan booster pump merek Shimizu. Itu sebanyak 1 unit. Untuk pengerjaan speed tank itu di lantai dasar sebanyak 1 unit. Pekerjaan bak kontrol itu di lantai dasar sebanyak 1 unit. Selanjutnya pekerjaan sumber resapan juga berada di lantai dasar sebanyak 1 unit. Untuk selanjutnya itu ada pekerjaan sanitasi, di mana pemasangan keran merek American Standard pada lantai dasar proyek 2 rumah lantai ini terpasang 4 unit keran merek American Standard. Pada lantai satunya itu terpasang 2 unit keran merek American Standard. Selanjutnya itu ada pemasangan floor drain merek American Standard. Pada lantai dasar ini terpasang 2 unit keran, dan pada lantai 1 ini terpasang 3 unit keran. Selanjutnya itu ada pemasangan wastafel merek American Standard juga. Pada lantai dasarnya itu terpasang 2 unit juga. Pada lantai satunya itu terpasang 2 unit juga. Selanjutnya itu ada pemasangan kloset merek Chris. Pada lantai dasarnya itu terpasang 2 unit juga. Pada lantai satunya itu terpasang 2 unit juga. Untuk pemasangan shower setel merek American Standard pada lantai dasar ini terpasang 1. Untuk pada lantai 1 itu terpasang 1 juga. Untuk pemasangan sink merek American Standard pada lantai dasar proyek rumah 2 lantai ini terpasang 1 sink merek American Standard. Untuk pemasangan bathtub merek American Standard juga pada lantai 1 proyek rumah 2 lantai ini terpasang 1 bathtub merek American Standard juga. Selanjutnya itu ada pemasangan ada pekerjaan instalasi listrik, di mana terdapat pemasangan stop kontak. Pada lantai dasar itu terpasang 12 unit stop kontak. Pada lantai 1 itu terpasang 15 unit stop kontak. Pada selanjutnya itu pemasangan saklar tunggal. Pada lantai dasar itu terpasang 7 unit saklar tunggal. Pada lantai 1 itu terpasang 7 unit saklar tunggal. Pada selanjutnya itu pemasangan saklar ganda. Pada lantai dasar itu terpasang 3 unit saklar ganda. Pada lantai 1 itu terpasang 1 unit saklar ganda. Selanjutnya itu ada pemasangan lampu downlight. Itu pada lantai dasar itu terpasang 10 unit lampu downlight. Pada lantai 1 ini terpasang 14 unit lampu downlight. Selanjutnya itu ada pemasangan lampu gantung, di mana pada lantai dasar proyek rumah 2 lantai ini terpasang 1 unit lampu gantung. Selanjutnya itu ada pemasangan lampu taman, di mana pada lantai dasar proyek rumah 2 lantai ini terpasang 1 unit lampu taman. Selanjutnya itu ada pemasangan panel MCB. Pada lantai dasar ini terpasang 1 unit panel MCB. Selanjutnya itu pemasangan box PLN. Pada lantai dasar ini terpasang 1 unit box PLN. Selanjutnya itu ada pemasangan AC. Pada lantai dasar rumah kita ini terpasang 3 unit AC. Selanjutnya itu pada lantai 1 terpasang 3 unit AC juga. Untuk pemasangan kabel dan kabel NIM dan Ethernet pada lantai dasar itu terpasang sepanjang 102,4 meter kabel Ethernet. Pada lantai satunya itu terpasang panjangnya 75,7 meter kabel. Selanjutnya itu ada pekerjaan khusus, di mana pekerjaan khusus ini di dalamnya ada pekerjaan railing tangga, yang dimana itu
dengan rumus pekerjaan handrail ditambah tinggi blast stroke kali jumlah blast stroke, di mana hasilnya itu volumenya itu pekerjaan railing tangga itu sebesar 6,4 meter. Selanjutnya itu ada pekerjaan landscape, di mana pekerjaan landscape ini terdapat penanaman rumput Jepang yang kita ambil ini. Pada proyek rumah 2 lantai ini akan ditanam rumput Jepang sebesar 19,4 meter persegi. Selanjutnya itu ada penanaman rumput Jepang juga. Pada proyek rumah 2 lantai ini akan ditanam 10 pot tanaman hias. Maksudnya ini di sini ada tanaman hias juga. Dan selanjutnya itu ada pekerjaan akhir, di mana pekerjaan akhir ini meliput pembersihan akhir. Pembersihan akhir itu yaitu 1 lumsum. Selanjutnya itu ada work breakdown struktur. Selanjutnya adalah work breakdown structure atau biasa yang kita kenal dengan WBS. Ini merupakan WBS yang telah dibuat oleh kelompok kami, sama seperti yang telah kami jabarkan di sebelumnya. Pada lantai dasar akan terbagi menjadi pekerjaan persiapan, pekerjaan fondasi, pekerjaan struktur beton, pekerjaan dinding, pekerjaan lantai, pekerjaan plafon, pekerjaan pintu dan jendela, pekerjaan cat, waterproofing, dan pelitur, pekerjaan instalasi air, pekerjaan sanitasi, beserta pekerjaan instalasi listrik. Pada lantai 1, terbagi menjadi pekerjaan struktur beton, pekerjaan dinding, pekerjaan atap, pekerjaan lantai, pekerjaan plafon, pekerjaan pintu dan jendela, pekerjaan cat, waterproofing, dan pelitur, pekerjaan instalasi air, pekerjaan sanitasi, dan pekerjaan instalasi listrik. Dan yang bagian terakhir adalah finishing, di mana itu ada pekerjaan khusus, pekerjaan landscape, dan pekerjaan akhir. Selanjutnya kita mereka volume yang telah kita hitung dengan rumus-rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga bisa dilihat telah dijabarkan setiap volume dari tiap pekerjaan dengan satuan yang berbeda-beda. Ini merupakan volume lantai dasar, volume lantai 1, dan ini merupakan volume finishing. Selanjutnya, merancangan anggaran biaya merupakan tindak lanjut dari volume. Setelah mendapatkan volume, kita bisa menghitung rancangan anggaran biaya. Rancangan anggaran biaya yang digunakan dalam pembuatan rumah 2 lantai ini berpacu pada AHS tahun 2018, AHS atau Analisa Harga Satuan pada tahun 2018, beserta beberapa referensi yang kami cari melalui website official dari setiap barang atau properti yang akan digunakan. Ini merupakan rancangan anggaran biaya dari lantai dasar, masih lanjut hingga halaman ini. Selanjutnya ini merupakan rancangan anggaran biaya dari lantai 1, dan yang terakhir merupakan rancangan anggaran biaya pada tahap finishing. Selanjutnya bisa direkap rancangan anggaran biaya menjadi seperti ini, di mana pada pekerjaan persiapan dibutuhkan biaya sebesar 38.558.763,50, dan untuk pekerjaan fondasi 45.127.250,44 beserta yang lainnya yang telah dijabarkan pada tabel ini. Pada terakhir subtotalnya sebesar Rp957.268.264,24. Selanjutnya kita akan menambahkan jasa kontraktor yaitu sebesar 10%, sehingga bisa didapatkan 10% sebesar Rp95.274.826,82.
sehingga bisa ditotalkan biaya pelaksanaan sebesar 1.048.023.095 rupiah, 06, sehingga apabila dibulatkan bisa terbilang sebesar 1.050.000.000 rupiah. Selanjutnya adalah bobot. Ini merupakan tabel bobot. Cara menghitung bobot adalah dengan membagi jumlah harga dari tiap uraian pekerjaan dibagi dengan total rancangan anggaran biaya yang bisa kita lihat pada RAB sebelumnya. Sehingga dari situ kita bisa mendapatkan bobot dari setiap uraian pekerjaan seperti yang dijabarkan pada kolom paling terakhir, yaitu kolom bobot. Ini merupakan bobot di lantai dasar, dilanjutkan pada tabel selanjutnya. Nah, ini merupakan bobot pada lantai 1, bisa dilihat. Dan ini lanjutan dari lantai 1, dan terakhir merupakan bobot dari pekerjaan finishing. Total dari keseluruhan bobot harus 100%. Selanjutnya, setelah mendapatkan bobot, kita bisa lanjut ke scheduling yang bisa dilihat dari tabel ini. Scheduling dilakukan agar kita dapat melihat seberapa lama proyek kita dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan uraian pekerjaan yang telah kami jabarkan mulai dari WBS dan juga RAB. Apabila kita lihat di sini, kita bisa lihat bahwa pekerjaan persiapan di lantai dasar dilakukan pada minggu pertama, bulan pertama, yang dilanjutkan dengan galian pondasi batu kali yang terdapat pada pekerjaan pondasi. Selanjutnya, sisa dari pekerjaan pondasi dilakukan pada minggu kedua, bulan pertama. Selanjutnya dilanjutkan pada minggu ketiga, bulan pertama untuk pekerjaan sloof, kolom praktis maupun kolom utama beserta balok yang terdapat di lantai dasar. Selanjutnya, pada minggu keempat, kita lihat di situ ada pekerjaan pembuatan carport beserta pekerjaan dinding. Lalu pada bulan kedua, minggu pertama terdapat pekerjaan tangga dan juga pekerjaan dinding lantai dasar. Lalu pada bulan kedua, minggu kedua, ada pekerjaan plafon lantai dasar. Dilanjutkan. Di sini kita juga lihat pekerjaan lantai itu terdapat di bulan ketiga, minggu ketiga. Lalu ini bisa dijabarkan berdasarkan tabel yang telah dibuat. Sehingga bisa kita lihat progres dari tiap minggunya. Pada minggu pertama, bulan pertama, progres dari pelaksanaan proyek kami itu sebesar 4,797%. Minggu kedua bulan pertama naik hingga 8,784%, dilanjutkan pada minggu ketiga bulan pertama 16,708%, pada minggu keempat bulan pertama progres menjadi 21,132%. Pada bulan kedua minggu pertama naik progres hingga 26,872%, lalu minggu kedua 30,310%, minggu ketiga 37,497%, lalu minggu keempat bulan kedua 48,571%. Lanjut ke bulan ketiga itu naik hingga 54,394%, sehingga bisa kita lihat bahwa pada minggu pertama bulan ketiga tahap pelaksanaan bisa mencapai 50%. Pada minggu kedua, naik hingga 61,927%, minggu ketiga 71,802%, minggu keempat 75,907%, lalu kita masuk ke bulan keempat, tahap pelaksanaan sudah sampai 86,543%, lalu minggu kedua bulan keempat 98,789%, dan hingga pada minggu ketiga bulan keempat mencapai 100%. Selanjutnya, melalui scheduling yang kita lakukan, kita bisa membuat kurva S.
Ini merupakan kurva S yang telah kami buat berdasarkan dengan kenaikan persentase progres setiap minggunya sesuai dengan rancangan anggaran biaya beserta bobot yang telah kami susun. Sekian presentasi dari saya beserta partner saya Dendi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.